Baiklah Bapak Ibu, saya senang sekali ada berada di sini. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Selamat pagi, kabar luar biasa. Kabar baik, Selamat pagi. luar biasa. Sehat. Luar biasa. Baik. Sebelum dimulai, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam sehat semua. Baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan rencana pengajaran saya pada topik kali ini. Mohon izin sebelumnya saya akan melakukan share screen. Saya harap sudah bisa dilihat Bapak Ibu ya. Sudah Ibu, sudah. Baik, terima kasih. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, saya Dr. Nikade Suryani, SE, SIKOM MM. Jadi saya pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan berikan topik rekrutmen dan seleksi. Jadi saya dari IDB Bali pada prodi Bisnis Digital. Bapak Ibu, adapun pada topik kali ini bahasan yang akan saya berikan untuk mahasiswa ada beberapa, yaitu diantaranya tentu saya akan memberikan terlebih dahulu pengertian apa sih rekrutmen dan seleksi itu. Jadi ada banyak mungkin mahasiswa yang belum bekerja ataupun sudah bekerja yang pernah mendengar kata rekrutmen dan apa itu seleksi. Jadi di sini akan dijelaskan rincian daripada pengertian topik tersebut. Berikutnya saya akan paparkan untuk mahasiswa manfaat dan tahapan rekrutmen dan seleksi tersebut. Tentu mahasiswa akan menjawab, kenapa sih saya mempelajari rekrutmen dan seleksi? Mengapa kita harus belajar proses rekrutmen dan seleksi pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia? Di sini akan terjawab nanti. Yang berikutnya juga akan dibahas sumber tenaga kerja, di mana kita akan mendapatkan tenaga kerja. Misalnya ada pembuatan lowongan kerja. Di mana sih kita bisa mendapatkan tenaga kerja itu? Ada by online atau by offline atau sistemnya di mana kita memasang lowongan tersebut. Selanjutnya, tahapan rekrutmen dan seleksi termasuk dalam proses apa sih menjawab pertanyaan tahapan-tahapan di dalam rekrutmen tersebut. Misalnya dari kebutuhan tenaga kerja, pembuatan lowongan pekerjaan, seleksi administrasi, proses tes, segala tes organisasi lakukan, proses interview, hingga memberikan orientasi kepada karyawan tersebut. Di sini akan dibahas tuntas dari A, perolehan proses rekrutmen, hingga akhir daripada penempatan karyawan. Jadi durasi mata kuliah saya akan berikan dalam 120 menit, setara dengan 3 SKS nantinya. Metode pengajaran yang akan saya berikan untuk mahasiswa tentunya yang menarik dan atraktif, di mana pada tahap di kelas saya akan berikan lecturing, hanya sedikit memberikan penjelasan, saya akan lebih banyak kepada diskusi ataupun tanya jawab. Meskipun pada lecturing tersebut saya akan berikan contoh-contoh kasus sehingga mahasiswa bisa aktif memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan meskipun individu maupun kelompok. Yang terakhir nanti saya akan berikan mahasiswa tugas berupa membuat sebuah video bagaimana sih proses rekrutmen dan seleksi tersebut pada organisasi ya terdekat pada tempat tinggal mahasiswa. Jadi artinya mahasiswa bisa observasi sebuah organisasi bagaimana dia melakukan rekrutmen dan seleksi pada perusahaan tersebut. Jadi video tersebut tentunya akan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Baiklah, Bapak Ibu, jadi capaian pembelajaran yang diharapkan pada topik ini tentu diharapkan mahasiswa mampu memahami apa itu konsep daripada manajemen sumber daya manusia, khususnya pada proses rekrutmen dan seleksi. Dan juga diharapkan mahasiswa akan mampu memahami strategi dan analisis di sini. Mahasiswa harus kuat menganalisis daripada proses rekrutmen dan seleksi pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Juga diharapkan mahasiswa paling tidak dapat
menjelaskan, mempresentasikan terkait dengan proses-proses rekrutmen dan seleksi tersebut. Di samping itu, mahasiswa di sini diharapkan mengetahui proses rekrutmen dan seleksi dan juga membahas kasus-kasus yang akan diberikan pada pembelajaran tersebut. Terakhir, mampu bekerja dalam kelompok, jadi setiap case, contoh, kasus di lapangan yang diberikan, sehingga manusia mampu membuat sebuah analisis ataupun tugas akhir kelompok tersebut pada proses rekrutmen dan seleksi tersebut. Jadi kompetensi terakhir, jadi diharapkan pada mahasiswa, apabila nanti mahasiswa sebagai calon karyawan, di sini mahasiswa diharapkan sudah bisa membuat lamaran kerja, melamar pekerjaan, bagaimana melakukan interview, apa yang harus dijawab pada saat diinterview. Nah, bagaimana kalau mahasiswa itu sebagai karyawan, ya bisa mahasiswa itu sebagai staf HRD, dia akan mengetahui cara merekrut, cara membuat lowongan kerja, cara menginterview calon karyawan. Baiklah Bapak Ibu, demikian jadi tahap-tahap daripada pembelajaran yang akan saya lakukan pada topik hari ini, yaitu rekrutmen dan seleksi. Jadi mohon izin saya stop screen. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran atau pernyataan pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Sureni. Terima kasih Ibu. Baik, sudah banyak mahasiswa yang masuk. Sambil menunggu adik-adik mahasiswa yang lain masuk, izin saya share screen. Oke, apakah bisa dilihat Bapak Ibu ya? Adik-adik mahasiswa sudah bisa dilihat? Sudah Bu. Sudah ya? Boleh saya mulai ya? Baik. Terima kasih untuk hari ini. Kita berjumpa lagi. Senang sekali adik-adik mahasiswa. Mungkin yang sudah bertemu saya minggu lalu mungkin sudah mengenal ya. Jadi saya sambil menunggu nih banyak yang admit saya oke. Oke, minggu lalu kita sudah bertemu, saya Nika Dek Suryani ya, jadi pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Jadi untuk hari ini kita akan bahas sedikit rekrutmen dan seleksi. Mungkin adik-adik sudah pada pernah mendengar, paling tidak sudah pernah kata rekrutmen itu sudah pernah didengar gitu ya, sudah istilah rekrutmen itu sudah tidak asing lagi ya bagi adik-adik semuanya. Baik, kita akan sedikit review. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa sih MSDM itu dan fungsinya itu apa. Manajemen sumber daya manusia ya, MSDM. Pada sebuah organisasi selalu ada divisi itu. Divisi, ada marketing, ada sumber daya manusia, ada accounting, satu lagi ada operasional. Dari 4 divisi inti pada sebuah organisasi selalu ada. Besar, kecil, menengah, perusahaan itu selalu ada 4 divisi ini. Jadi sekarang kita fokus di sumber daya manusia, pengelolaan tenaga kerja atau karyawan di dalamnya ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang perencanaan. Apa sih yang harus direncanakan SDM itu? Kebutuhan SDM itu seperti apa? Apa saja syarat-syaratnya dan sebagainya ya. Sekarang kita akan rekrutmen dan seleksi. Kemarin kita sudah sedikit menyinggung pelatihan, perlunya pelatihan sebuah organisasi, dan juga ada orientasi tentang organisasi tersebut, tentang produknya, tentang pemasarannya, dan sebagainya. Ada penilaian kinerja, kita bahas sedikit, dan juga terakhir ada promosi
transfer, demosi, dan juga PHK. Nah, itu tahapan akhir karyawan yang kita kelola. Dari pengadaan nol, sebelum ada karyawan masuk, sampai dia di PHK. Nah, itu akan menjadi tugas pokok seorang SDM, bagian HRD ya. Saya adik-adik sudah pernah mendengar bagian HRD, kalau melamar kerja pasti ngomongnya kemana? HRD, seperti itu ya. Mungkin sudah ada, saya akan bertanya bekerja, mungkin sudah ada yang bekerja di sini ya, atau yang belum bekerja dan pernah mendengar istilah HRD. Ada lowongan nih, kemana kita melamar pasti ngomongnya, oh ya kita harus kirimnya ke HRD, ke emailnya HRD. Ya, setelah itu kita akan ngomong misalnya, oh kita mau pengen naik gaji nih, gimana ngomongnya? Ke HRD. Atau misalnya kita ngomong ada komplain, ada masalah, ngomongnya ke HRD. Nah, istilah-istilah itu yang harus adik-adik mahasiswa ketahui mulai sekarang, karena nanti akan bekerja. Kalaupun adik-adik mahasiswa tidak bekerja, tetapi memiliki usaha nanti, HRD bagian SDM harus dikenal. Karena apa? Kita punya usaha, kalau kita tidak mengelola karyawan dengan baik, kita tidak akan bisa berhasil. Atau kita mau melamar kerja, kita tidak tahu cara interview, cara menulis lamaran kerja, bagaimana sih trik-triknya untuk bisa diterima, itu akan menjadi masalah. Sehingga adik-adik mahasiswa perlu mempelajari manajemen sumber daya manusia agar kita bisa masuk ke dunia kerja. Melalui apa? Divisi HRD. Ya. Baik, kita lanjut. Sudah pernah mendengar istilah HRD, sudah pernah mendengar istilah rekrutmen. Sekarang apa sih rekrutmen? Mungkin ada yang bertanya yang pertama kali dengar, apa sih rekrutmen itu? Rekrutmen itu adalah kegiatan yang dimulai oleh sebuah perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. Kita lock di sana kata-katanya, yang memerlukan tenaga kerja. Kalau dia tidak perlu, dia tidak akan melakukan rekrutmen. Yang memerlukan, kalau sebuah organisasi memerlukan tenaga kerja, itulah proses rekrutmen dimulai. Ya, memulainya sampai pada mendapatkan calon tenaga kerja yang diinginkan sesuai jabatan dan posisi yang lowong. Ya, apa tujuan rekrutmen itu? Tentu mendapatkan yang berkualitas ya. Kalau kita melakukan rekrutmen pasti kita melakukan seleksi. Seleksi inilah kita melakukan yang berkualitas. Dari beberapa tahapan seleksi nanti kita bahas di belakang. Kalau tidak berkualitas, kita tidak akan masukkan. Adik-adik kalau melamar juga, oh, apa sih keuntungan diri saya, apa sih kebaikan diri saya, apa sih plusnya diri saya, sehingga saya melamar posisi itu saya diterima. Ya, itu adalah trik juga untuk bagaimana mengambil hatinya HRD, syarat-syarat memenuhi yang diinginkan oleh HRD itu sendiri. Ya, itu adalah rekrutmen dari kebutuhan tenaga kerja hingga mendapatkan calon tenaga kerja. Nah, berbeda dengan seleksi adik-adik mahasiswa ya, agar bisa membedakan. Seleksi itu adalah proses memilih karyawan. Ya, dari sekumpulan misalnya, oh saya HRD, saya butuh bagian pemasaran. Tentu dong saya membuka lowongan. Tentu dong saya menerima. Benar ya? Ya, mohon di-mute dulu, adik. Ya, oke, terima kasih. Saya contohkan, saya perlu seorang pemasaran. Ya, banyak sekali lamaran yang masuk. Tentu dong, inilah proses seleksi yang saya lakukan. Saya akan memilih dari lamaran itu. Oh, ini sesuai dengan syarat saya yang saya butuhkan. Misalnya saya harus membutuhkan yang berpengalaman 3 tahun, yang bisa berbahasa Inggris, yang dapat bekerja dengan tim, yang dapat mencapai target. Nah, itu seleksi. Dari ratusan lamaran yang masuk, itu kita akan mencari saring lagi. Itu namanya proses seleksi. Sampai orang-orang yang betul-betul kita ambil untuk dilakukan tes berikutnya. Ya, jadi prosesnya entah itu kuantitas, jumlah
berapa yang kita butuhkan, atau standar kualifikasinya yang seperti tadi saya sampaikan harus S1, harus tamatan IT misalnya, dan sebagainya. Terus kualifikasi juga, ya, dan alat-alat seleksi yang kita gunakan. Baik, kita lanjut sedikit lagi sumber-sumber tenaga kerja. Misalnya, saya butuh seorang HR manager, Human Resources Manager. Saya akan mencari dulu orang internal ya, adik-adik mahasiswa. Mungkin yang belum tahu ini apa sih internal. Internal itu bisa diambil dari, oh staf saya tuh orangnya bagus loh. Oh supervisor itu bagus kerjanya. Nah dia akan dipromosi menjadi manajer itu. Jadi kita nggak buka lowongan di luar. Ya, oh ternyata di staf itu dia seorang marketing manager itu dia tuh orangnya pengalamannya bagus sekali mengelola karyawan. Sehingga dia dipindahkan menjadi HR manager. Itu namanya mutasi, division, beda. Ya, begitu juga demosi itu penurunan jabatan dan transfer itu adalah dalam posisi yang sama. Saya perlu staf accounting. AP, account payable, tetapi orang AR, account receivable bisa masuk, dia bisa ditukar. Ya. Baik, yang eksternal, di mana kita bisa dapatkan tenaga kerja eksternal? Ya tentu melalui koran, benar nggak? Ya, melalui platform online, misalnya kita pasang lowongan di IG, Facebook, ya atau YouTube dan sebagainya. Atau kita memasang lowongan di job fair, misalnya adik-adik mahasiswa, tentu setiap universitas itu melakukan job fair setiap masa-masa wisuda gitu ya, job fair atau lulusan perguruan tinggi adik-adik yang baru tamat biasanya diberikan oh di sini ada lowongan, biasanya kampus mengadakan itu ya. Setelah itu ada headhunter ataupun outsourcing, itu diambil dari pihak luar, pihak ketiga ya. Mungkin ada pernah membayangkan ya, ini bagaimana sih caranya membuat lowongan kerja, ini contoh lowongan kerja. Harus adanya, oke, saya pengen posisi dong ya. Jadi ini seperti lowongan ini dia buka, oh tata boga, saya butuh orang yang lowongan tata boga. Syaratnya apa? Harus ada syaratnya. Pria atau wanita? Ya, minimal lulusan SMK ini ditulis. Tidak sedang dalam proses penerimaan, mungkin CPNS ya, boleh ditulis apapun syarat yang adik-adik inginkan. Umur 30 tahun misalnya ya, kelengkapan berkas bla 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 boleh. Menjadi syarat kriteria yang akan kita cari. Ini adalah kalau adik-adik searching silakan di-search di Google, banyak sekali contoh-contoh lowongan kerja. Begitu juga di dalam dunia kampus, mencari seorang dosen pasti harus S2 bidang ilmunya ini ya, bisa bahasa Inggris, lulusan dari luar diutamakan dan sebagainya. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah tahapan. Apa sih tahapan rekrutmen tersebut? Sebuah organisasi akan menganalisis dulu kebutuhan karyawannya. Seperti tadi contoh yang saya sampaikan. Oh, sekarang saya butuh manajer pemasaran. Ya, detail spesifikasi nomor 2. Kualifikasinya apa? Oh, harus dia memenuhi target. Harus dia pekerja keras, harus tamatan S1. Ya, S1-nya apa? Manajemen pemasaran misalnya. Ya. Setelah itu ada kualifikasi adik-adik sudah dapatkan, baru nomor 3. Buatlah lowongan pekerjaan. Didesain yang indah. Ya, publikasikan. Publikasikan di mana? Online, offline. Ya, setelah itu seleksi. Setelah lamaran kan masuk nih, adik-adik udah masang kan lowongan. Pasang lowongan, setelah itu oh ternyata ada lamaran masuk, baru proses seleksi. Ada yang administrasi, ya. Setelah itu lakukan tes. Entah itu tes tertulis atau tes kesehatan atau wawancara. Ya, jadi tahapan-tahapan tes tulis ini ada dilakukan setelah dari satu tes lulus, berikutnya tes, berikutnya tes. Begitu, tidak bisa dilakukan bersamaan ya. Jadi tes tertulis. Oh, dia lolos. Dari 10 yang ikut ada 5 yang lolos. Setelah itu ada tes kesehatan.
Dari 5 yang masuk ternyata 3. Setelah itu tes wawancari, dari 3 itu kita hanya milih 1. Ya, nomor 7 baru adik-adik, oh itu yang the best dari yang semuanya dan terbaik. Baru kita memanggil karyawan itu untuk kita tempatkan pada posisi yang kita cari. Setelah itu baru orientasi. Nah, disinilah orientasi adik-adik akan menjelaskan, oh organisasi saya seperti ini, produk knowledge-nya seperti ini, posisi Anda ini ya, manajer Anda ini, bawahan Anda ini, jadi job desk Anda ini. Begitu juga adik-adik tentang gaji, kontrak kerja, berapa sih jadwal liburnya, bonusnya, dan sebagainya. Ya, jadi harus detail semuanya dibuat dalam sebuah proses rekrutmen dalam dilakukan oleh HRD itu sendiri. Baik adik-adik, jadi dapat saya simpulkan yang saya sampaikan tersebut adalah adik-adik pada saat misalnya menjadi seorang pencari kerja harus bisa membuat sebuah lamaran kerja yang menggugah hati HRD untuk detail spesifikasi atau keahlian yang adik-adik miliki. Ya, yang kedua misalnya adik-adik menjadi seorang HR staff, adik-adik mahasiswa harus sudah tahu bahwa bagaimana caranya membuat lowongan? Paling tidak, bagaimana caranya membuat seleksi? Bagaimana caranya memberikan penilaian, menginterview, dan sebagainya. Itu harus diketahui. Ya, baik, saya rasa seperti itu. Sebelumnya, sebelum saya akhiri, saya buatkan nanti adik-adik silahkan membuat, kan tadi saya sudah jelaskan ya, bagaimana proses rekrutmen itu dilakukan. Apa-apa saja tahapannya sudah, jadi silakan di rumah coba membuat video durasinya maksimum 5 menit tentang proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Silakan kalau mau berkelompok maksimal 5 orang juga boleh. Boleh interview ke perusahaan, boleh UKM, boleh silakan tanya dia. Bu, bagaimana sih proses rekrutmen di perusahaan Ibu? Tahapan apa saja yang Ibu berikan? Seperti itu. Ya, silakan adik-adik membuat tugas. Nanti kalau ada kurang jelas, nanti bisa hubungi saya. Nanti bisa dikumpul pada pertemuan kita berikutnya. Ya, itu sudah panjang lebar tentang rekrutmen dan seleksi. Pasti banyak pertanyaan adik-adik, mungkin terutama yang belum bekerja nih, penasaran, pengen melalui tahapan rekrutmen dan seleksi tersebut. Boleh? Saya buka kita kelas interaktif ya. Kelas interaktif saya ada yang raise hand sudah? Deva. Yang Deva? Apa suara saya dapat didengar dengan jelas? Boleh, bisa didengar. Silakan. Oke. Izin bertanya Bu, dari berbagai jenis perusahaan yang ada, seperti perusahaan kecil, menengah dan besar, apakah seluruh organisasi tersebut melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi? Apakah mesti ada kayak tes wawancara atau hal-hal lain untuk menyeleksi si karyawannya itu kurang lebih dari pertanyaan saya. Terima kasih. Deva, bagus sekali pertanyaannya. Perusahaan kecil, menengah, sedang, perusahaan kecil, sedang, dan menengah itu jenis usaha swasta ya. Kalau dia ingin mendapatkan karyawan yang berkualitas, dia pasti akan melakukan rekrutmen. Itu sudah dipastikan melakukan rekrutmen. Kecuali mungkin Deva pernah mendengar nggak perusahaan itu, ujung-ujungnya, wah ada karyawan baru nih, kok kita nggak tahu ya ada rekrutmen. Mungkin Deva akan pernah melihat itu, pernah, boleh lakukan. Tetapi itu dalam proses KKN tidak menjalankan prosedur namanya human resources. HRD tidak jalan. Dan kita nggak tahu kualitas orang itu yang direkrut. Sehingga diperlukan sekali kalau mau mendapatkan karyawan yang berkualitas sesuai spesifikasi yang kita mau, harus dilakukan interview. Entah itu perusahaan kecil, menengah maupun besar. Ataupun pemerintahan pun seperti itu. Divisi kepegawaian pemerintahan, pegawai negeri pun melakukan seleksi. CPNS kan ada seleksinya panjang lagi kan, ya karena dia pengen mendapatkan yang berkualitas, ya. Itu kira-kira Deva bisa diterima. Baik, mungkin. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama.
Silakan yang raise hand. Ya. Aris Cynthia Dewi. Dewi, silakan. Baik Bu, terima kasih. Mohon izin bertanya. Ya, silakan. Apakah di perusahaan besar melakukan tahapan proses rekrutmen dan seleksi yang sama? Terima kasih Bu. Perusahaan besar, menengah, dan kecil itu prosesnya tidak selalu sama. Misalnya perusahaan kecil nih, dia hanya membuka lowongan, menerima lamaran, administrasi, interview, diterima. Tetapi perusahaan besar beda. Ya, perusahaan besar beda. Dari dia harus tes kesehatan, tes psikologi, tes administrasi, tes interview, dan sebagainya. Itu tahapan panjang. Perusahaan besar lebih panjang melakukan tahapan. Kalau hanya UKM, ya bisa hanya interview saja, bisa hanya administrasi saja. Jadi berbeda-beda ya, Adik Aris Cynthia. Ya, kalau di pegawai negeri itu udah standar, dia panjang tahapannya dan sampai ke ujung sampai dia diterima. Seperti misalnya pada posisi dosen, ya dosen yang menjabat terutama. Ada seleksi jabatan fungsional namanya lektor, ada ijazah, ya itu seleksinya panjang, interview. Apalagi ditanya posisinya itu harus ngomong visi misi dan sebagainya. Seperti itu ya. Begitu jawaban saya Ade Aris Cynthia. Terima kasih pertanyaannya. Jadi berbeda ya perusahaan kecil dan perusahaan besar. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang ada lagi tadi? Ada yang raise hand tadi? Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Dari mahasiswa? Ya, kalau tidak, baik, terima kasih sekali. Jadi intinya paling tidak adik-adik mahasiswa di kepala sudah terbayangkan apa sih proses rekrutmen itu. Kalau saya mencari kerja, apa sih yang saya harus lakukan? Sekarang mulai berlatih bagaimana sih membuat sebuah lamaran kerja, bagaimana menghadapi interview, agar tes nantinya tahapan-tahapan tes adik-adik bisa lalui. Ya, ingat sebelum saya tutup, baca kembali, nanti saya share bahannya di grup, baca kembali tugas, agar adik-adik pemahaman tentang proses rekrutmen dan seleksi itu bisa lebih tajam ya pemahamannya. Baik, adik-adik mahasiswa, karena waktu juga sudah hampir habis ya. Jadi karena tidak ada bertanya lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya di minggu depan. Jangan lupa di-upload tugasnya untuk saya bisa review. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Kelas saya tutup dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi silakan bisa meninggalkan ruangan. Salam sehat selalu adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi demikianlah pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Jadi adapun pembelajaran yang sudah berlalu, baru saja saya sudah menyampaikan tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada topik rekrutmen dan seleksi. Jadi saya bisa ringkas bahwa barusan sudah berlangsung selama 120 menit dengan 3 SKS menggunakan metode lecturing. Jadi saya mengadakan diskusi kelompok dengan mahasiswa, juga tanya jawab. Ada juga saya berikan case study untuk mereka diskusikan, dan juga tentunya saya memberikan tugas kepada mahasiswa dalam bentuk video untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi ini adalah bahasan yang sudah saya berikan kepada mahasiswa, di antaranya ada pengertian rekrutmen dan seleksi, ada manfaat rekrutmen dan seleksi, juga saya sudah berikan tahapan daripada rekrutmen dan seleksi, sumber-sumber tenaga kerja, ada diskusi, dan juga ada tugas kepada mahasiswa. Demikian Bapak Ibu yang sudah saya laksanakan pembelajaran hari ini, dan tentunya dari pembelajaran yang sudah saya berikan masih banyak kekurangan yang sangat membutuhkan masukan
untuk perbaikan pemberian pembelajaran saya berikutnya. Untuk itu dengan hormat Bapak Ibu bisa memberikan saya masukan. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas masukan yang akan diberikan. Silakan Bapak Ibu. Baik, kepada Ibu Suryani, Selamat siang. menarik sekali. Iya, saya Ibu Unix. Menarik sekali kelasnya hari ini, begitu atraktif ya. Anak-anak mahasiswa sangat bersemangat dengan dosen yang pintar dan cantik. Terima kasih. Jadi topik yang diberikan sudah sangat bagus dengan cara pemaparan yang jelas. Penyampaiannya ringkas dan dapat dimengerti dengan cepat oleh anak-anak mahasiswa. Namun ada hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai masukan, yaitu dalam pemaparan yang disampaikan, mungkin akan lebih baik disampaikan contoh-contoh nyata yang ada di lapangan, di mana saat ini SDM memiliki arti yang sangat penting. Khususnya di masa pandemi, di mana organisasi banyak sekali melakukan PHK, sehingga penanganan SDM itu dapat ditingkatkan dengan lebih baik, baik itu oleh organisasi maupun oleh pemerintah. Hanya itu masukan yang bisa saya berikan, Bu Kadek. Mudah-mudahan bisa menjadi hal positif. Aduh, terima kasih sekali Ibu Unix. Saya catat masukannya. Memang di masa pandemik ya, permasalahan SDM tidak saja menjadi masalah dari pemerintah, tapi juga oleh organisasi ya, di mana terjadi PHK. Baik, terima kasih Ibu Uni. Saya catat masukannya. Untuk next pembelajaran saya akan memberikan contoh kasus yang lebih nyata lagi yang terjadi di lapangan di masyarakat. Terima kasih Bu Uni. Terima kasih. Silakan. Mungkin Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan. Saya Ibu. Ya. Mohon izin, Ya, nama saya Kemanggus Sudaryanto. Nah, tadi selama saya mengikuti perkuliahan yang ini, saya sudah melihat topik yang diberikan juga sangat bagus, Ibu. Cara pemaparan Ibu juga mudah dimengerti dan jelas. Gitu. Tapi menyambung dari Ibu Uni tadi, ada beberapa masukan yang saya ingin berikan. Mungkin bisa diberikan contoh kasus keadaan sesungguhnya bagaimana sih di dalam perusahaan tersebut. Gitu. Dan berikutnya, kita ketahui bahwa sumber daya manusia menjadi aset penting gitu dalam sebuah organisasi, sehingga perlu ditingkatkan skill dan kompetensinya, Ibu. Seperti itu sih, Bu, yang harusnya mungkin bisa dijadikan masukan, Ibu. Iya, benar sekali ya, Pak Kemang Agus. Terima kasih sekali. Akan menjadi note saya, menjadi catatan saya untuk memberikan pembelajaran selanjutnya. Memang SDM sangat-sangat utama di dalam sebuah organisasi. Meskipun perusahaan tersebut memiliki modal yang besar ataupun memiliki mesin-mesin yang canggih, kalau tidak ada SDM yang berkualitas, tentu tidak akan bisa berhasil mencapai tujuan organisasi tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak Komang. Saya note untuk pembelajaran berikutnya saya akan memberikan studi kasus sesuai dengan keadaan di lapangan. Baik. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas masukan-masukan yang telah diberikan. Saya senang sekali sebagai masukan untuk perbaikan saya mengajar juga ke depannya. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat semuanya. Saya akhiri acara ini. Suksema, Om Santi, Santi Santi Om.